Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan pastinya bisa memberikan solusi, semangat dan motivasi buat Anda semuanya, terutama yang saat ini benar-benar sudah mentok, sudah kehabisan akal kayak mana lagi ya menghadapi pinjaman online yang terus-menerus melakukan peneroran, yang terus-menerus melakukan penekanan. Dan mudah-mudahan Solusi Utang bisa hadir untuk memulihkan kembali mental Anda yang baru gagal bayar ya. Oke, jadi ini seperti video yang kita update kemarin itu tentang penggerebekan yang terjadi di Yogyakarta ya, yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Dan di sini saya mau menyampaikan nama aplikasinya, dan teman-teman semuanya di situ tolong catat baik-baik, nanti saya sampaikan nama aplikasinya. Di sini ada 23 aplikasi dan total dioperasikan oleh 89 orang ya. Dan teman-teman siapkan bukunya dan catat, nanti kita juga akan memberikan masukan, komentar buat Otoritas Jasa Keuangan, buat Satgas Waspada Investasi, buat Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI yang mau mensupport, mendukung selalu channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan semangat dari Anda. Saya masih semangat ya sampai detik ini. Oke. Ini saya munculkan cuman berita mana sih yang lagi saya bacakan. Anda boleh lihat di sebelah saya. Ini nama puluhan pinjol ilegal yang digrebek Polda Jabar. Kita bacain dulu beritanya. Habis itu saya mau memberikan tanggapan. Saya tahu bahwa yang Anda butuhkan adalah masukan bagaimana Anda harus bersikap. Tapi kita bacakan dulu. Ini Bandung, Polda Jawa Barat menggerebek kantor pinjaman online pinjol ilegal Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Ada sebanyak 23 nama aplikasi pinjol yang dioperasikan oleh 89 orang yang telah diamankan. Jumlah nasabahnya secara keseluruhan belum dapat kami tentukan karena baru satu korban yang kami minta keterangan, dan korban itu merupakan dari kelompok ini. Kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldi Jumat. Dengan diungkapnya praktik pinjol ilegal itu, Roland berharap masyarakat merasa menjadi korban dari nama aplikasi pinjol itu dapat melapor ke Kapolda Jawa Barat guna melengkapi petunjuk penyelidikan. Ya, ingat teman-teman, nanti boleh catat nama aplikasi yang mau saya sebutkan. Anda yang berada di Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat, boleh melapor ke Kapolda. Supaya apa? Supaya menambah bukti yang lebih valid. Silahkan berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk nanti kami bisa lihat kembali apakah dari nasabah yang merasa terancam ini pelakunya yang sekarang sudah kami amankan. Berikut nama aplikasi pinjol ilegal yang diungkap Polda Jabar. Ingat ya, ini dicatat. Habis itu kalau Anda berada di seputaran Jawa Barat, Anda boleh datang ke Polda Jabar. Kalau di luar daerah, Anda minta kayak mana kita bisa berkomunikasi via telepon atau via Zoom atau kayak mana untuk memberikan bukti-bukti ke Kapolda atau ke kepolisian supaya bisa menindaklanjuti kasus ini. Pinjol yang pertama itu Walin ya. Saya ingat Walin ini sudah sering masuk dalam daftar blokir Satgas Waspada Investasi ya. Jadi SWI yang bangga-bangganya setiap saat kami telah memblokir 3.000 lebih pinjol, kenyataannya ini masih ada. Habis itu tunai cepat. Habis itu dana tercepat, pinjam uang, kantong uang, sumber dana, wadah pinjaman, Saku 88. Anda kalau nggak jelas lihat di sebelah saya ya.
pahlawan pinjaman, pinjam teman, kredit kita, bos duit, Monigen ya mungkin ya. Monigen atau Monigim. Dokuku, daily credit, tarik tunai, uang instan, tunai gesit, kapten pinjam, dana harapan, duit langit, koin zone, dan saku uang. Ya. Jadi itu 23 aplikasi pinjol ilegal yang saat ini sedang berada di Kapolda Jawa Barat. Dan totalnya 89 orang telah diamankan. Dan sekarang Polda Jawa Barat bagi semua masyarakat ya ataupun teman-teman yang menjadi subscriber saya saat ini, Anda berdomisili di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau Anda bisa sampai ke Kapolda Jawa Barat dan Anda terjebak di 23 aplikasi yang saya sampaikan tadi, tolong bantu pihak kepolisian untuk melengkapi bukti-bukti yang valid supaya bisa memproses para dari orang-orang pinjol tadi ke ranah hukum gitu ya, supaya pihak kepolisian mempunyai bukti-bukti yang valid untuk memproses orang ini. Jadi dari teman-teman semuanya, kalau Anda terjebak di 23 aplikasi yang digrebek kemarin itu di daerah istimewa Yogyakarta atau di kampung kecilnya apa namanya, Sleman ya. Di Sleman saya juga kurang tahu sih ya daerahnya seperti apa. Yang jelas kalau Anda tahu silahkan melapor ke Kapolda Jawa Barat supaya kepolisian bisa memproses segera ya. Oke. Jadi dengan adanya penggerebekan yang terjadi di 3 tempat. Yang pertama itu di Jakarta Barat, yang kedua itu di daerah Tangerang ya. Yang ketiga di daerah Yogyakarta. Dan dengar-dengar juga ada lagi penggerebekan terjadi di daerah Kalimantan. Saya juga mendapatkan dari tim saya tadi malam, Bang juga ada satu lagi Bang di daerah Kalimantan. Saya juga oke, nanti saya coba gitu loh. Saya lihat dulu bagaimana dari subscriber saya, apakah mereka masih membutuhkan informasi tentang penggerebekan yang terjadi atau sudah mulai bosan gitu loh. Ya, kalau mereka sudah mulai bosan ya kemungkinan saya tidak akan memasukkan video tentang penggerebekan lagi. Saya akan membahas tentang tindakan OJK yang tidak mau menghapus pinjol karena OJK bersikeras bahwa pinjol bermanfaat. Ayo, siapa yang sudah membaca beritanya atau melihat videonya langsung ketika ada rapat antara OJK dan pemerintah di kepresidenan ya. Oke, kita balik ke topik ini. Kenapa saya bilangin begitu bangganya Satgas Waspada Investasi telah memblokir sekian ribu pinjol ilegal ya. Tapi hari ini fakta membuktikan masih banyak pinjol ilegal yang beroperasi di tanah air Indonesia. Bahkan itu adalah pinjol yang telah masuk daftar blokir dari SWI. Yang jadi pertanyaan saya, SWI memblokir ini, blokirnya ini tujuannya buat apa gitu loh ya? Atau hanya sebatas menandakan bahwa pinjol ini tidak masuk dalam OJK, atau benar-benar misalnya diblokir ini masyarakat tidak perlu bayar lagi atau mereka sudah hilang tuntas. Kayak mana ini ceritanya gitu loh. Karena selama ini Satgas Waspada Investasi selalu dengan bangganya kami telah memblokir sekian ribu pinjol. Kenyataan masih beroperasi. Berarti pemblokiran Anda tidak mempan dong. Pemblokiran Anda hanya ada dalam berita. Ya, nggak ada bermanfaat bagi masyarakat. Kecuali misalnya semua pinjol yang telah diblokir Satgas Waspada Investasi, masyarakat jangan bayar lagi. Itu baru jelas. Ya. Dan satu hal lagi juga, saya juga mau mengingatkan kepada otoritas jasa keuangan, kembali lagi kita ke pidato presiden yang disampaikan presiden itu ya, bukan pinjol legal atau ilegalnya, tapi pinjol yang bunganya mencekik masyarakat. OJK tolong dong dibuka lembaran lagi untuk pinjol yang telah Anda keluarkan izinnya. Itu sebenarnya bunganya sudah kecil banget atau sudah besar banget gitu loh. Ya. Karena saya tahu ini selama ini orang banyak melapor kepada OJK. OJK menyampaikan bahwa soal bunga pinjol bukan kewenangan dari otoritas jasa keuangan, tapi tolong diselesaikan secara internal. Ya.
Mudah-mudahan dari OJK bisa mempertimbangkan dari pidato Presiden itu bahwa Bapak Presiden tidak menyampaikan bahwa ini pinjol ilegal atau pinjol legal. Tapi yang beliau permasalahkan adalah penagihan yang menekan, bunga yang mencekik. Dan itu saya temukan banyak terjadi di legal ataupun terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk teman-teman semuanya yang saat ini masih terjebak di pinjaman online, Anda merasa kesulitan, Anda merasa sudah tidak punya uang lagi, matikan aja handphone Anda. Kapan perlu cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelah pabrik, fokus menata hidup Anda ke depannya. Ya, kalau duit Anda nggak ada, nggak usah terlalu dipaksakan untuk berpikir. Tetap aja Anda berusaha minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda, itu yang paling terpenting dulu. Ya, jadi sekian dulu.